Halo semuanya. Selamat datang di presentasi saya tentang mata kuliah Transformasi Digital. Saya, Muhammad Rizky Raharjo, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia yang serba digital dan melihat bagaimana teknologi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Transformasi digital adalah sebuah proses di mana teknologi digital diintegrasikan ke dalam semua aspek bisnis dan kehidupan kita sehari-hari. Bu Eka menjelaskan bahwa transformasi ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah cara berpikir dan beroperasi suatu organisasi. Ini berarti kita harus lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi perubahan. Contoh yang sangat relevan di Indonesia adalah bagaimana aplikasi seperti Gojek, ShopeePay, dan Dana telah mengubah cara kita melakukan transaksi dan menjalankan bisnis. Gojek misalnya, yang awalnya hanya layanan ojek online, sekarang sudah menjadi platform multifungsi yang mencakup pengiriman makanan, pembayaran digital, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa mempermudah hidup kita dan meningkatkan efisiensi. Bu Eka juga menyinggung tentang pentingnya keamanan data dalam era digital ini. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan digunakan, kita harus memastikan bahwa data tersebut aman dari ancaman siber. Oke, setelah kita membahas mengenai pengertian transformasi digital kali ini, kita membahas mengenai dampak yang ditimbulkannya. Salah satunya adalah disrupsi. Jadi, apa sih disrupsi teknologi dan digital itu? Bayangin gini, kalian lagi nonton film seru di bioskop, tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung mengubah cara kalian nonton film selamanya. Nah, itulah yang disebut disrupsi. Teknologi dan digital bikin perubahan besar-besaran yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Contoh paling simpel, coba ingat zaman dulu kita semua nonton TV pakai antena, harus nungguin acara kesayangan di jam tertentu. Semua ada di genggaman tangan kita. Kapan aja, di mana aja, lewat platform streaming kayak Netflix, Disney, dan lainnya. Gak cuma itu, dunia kerja juga kena dampaknya. Siapa yang dulu nyangka kita bisa kerja dari rumah, meeting cuma lewat Zoom atau Teams? Teknologi bikin semuanya lebih efisien dan fleksibel. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada tantangan besar. Perusahaan-perusahaan harus cepat adaptasi, atau mereka bakal ketinggalan kereta. Contoh lain? Bayangin kita mau pesan makanan. Kita harus keluar rumah, antri di restoran, dan nunggu pesanan jadi. Sekarang, tinggal buka aplikasi, klik-klik, dan makanan datang ke pintu rumah. Ini berkat aplikasi kayak GoFood, GrabFood, dan lainnya yang merubah total industri kuliner. Nah, disrupsi ini gak cuma soal teknologi keren, tapi juga soal mindset. Terus belajar dan adaptasi dengan perubahan yang ada. Pekerjaan baru yang muncul gara-gara teknologi ini, tapi juga banyak yang hilang. Jadi, penting banget buat kita terus update skill dan siap menghadapi masa depan yang serba digital. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang bisnis digital dan e-commerce. Jadi, apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital adalah segala bentuk bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Contohnya banyak, dari toko online, layanan streaming, sampai aplikasi ride sharing kayak Gojek atau Grab. E-commerce sendiri adalah salah satu jenis bisnis digital yang fokus pada jual beli produk atau layanan secara online. Jadi, kalau kalian pernah beli barang lewat Tokopedia, Shopee, atau Lazada, itu namanya e-commerce. Kelebihannya, kalian bisa belanja kapan aja, di mana aja, dan pilihannya lebih banyak. Gak perlu ribet keluar rumah, cukup klik-klik, dan barang langsung diantar ke rumah. Selain memudahkan konsumen, e-commerce juga kasih peluang besar buat para penjual. Mereka bisa jangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus buka toko fisik yang mahal. Ini bikin banyak UMKM bisa berkembang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Nah, intinya, bisnis digital dan e-commerce bikin hidup kita jadi lebih mudah dan efisien. Tapi, di sisi lain, kita juga harus pinter-pinter adaptasi dan terus belajar supaya gak ketinggalan sama perubahan yang super cepat ini. Ngomongin soal perkembangan tren masa depan, bayangin kita ada di dunia yang semua serba otomatis dan canggih. AI, robot, dan teknologi pintar bakal makin ngambil alih tugas-tugas rutin kita. Misalnya, mobil tanpa sopir yang bisa mengantar kita kemana-mana, atau rumah pintar yang bisa atur suhu ruangan dan nyalain lampu sesuai keinginan kita. Nah, sekarang kita masuk ke tren teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Teknologi ini udah makin ngeblend dalam kehidupan sehari-hari kita. Internet of Things, IoT, bikin semua perangkat kita saling terhubung. Jadi, gak heran kalau di masa depan, kulkas kita bisa belanja bahan makanan sendiri kalau stok udah habis.
Kemudian, ada 5G yang bakal bikin internet super cepat. Bayangin, download film berkualitas tinggi cuma dalam hitungan detik. Dan pastinya, media sosial dan aplikasi chatting juga makin berkembang, bikin kita bisa terhubung dengan teman dan keluarga di belahan dunia manapun dengan mudah. Sekarang, mari kita bahas tren aplikasi kelautan. Ini menarik banget, guys. Teknologi kelautan udah jauh berkembang. Ada drone bawah laut yang bisa eksplorasi laut dalam tanpa kita harus nyelam. Ini penting banget buat penelitian kelautan dan eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, ada juga aplikasi pemantau cuaca maritim yang membantu nelayan dan pelaut buat dapetin informasi cuaca terkini, jadi mereka bisa berlayar dengan aman. Dan gak lupa, aplikasi pelacak kapal yang membantu kita melacak keberadaan kapal-kapal di lautan, baik untuk keamanan maupun monitoring lalu lintas laut. Jadi, perkembangan teknologi ini gak cuma bikin hidup kita lebih mudah, tapi juga membantu menjaga dan eksplorasi lautan kita dengan lebih baik. Dalam pertemuan minggu terakhir dosen pengampu Bapak Herlambang memberikan materi tentang programming. Oke, jadi apa sih programming itu? Bayangin kalian lagi nyuruh robot buat ngerjain sesuatu. Nah, cara kita ngasih tahu si robot apa yang harus dia lakuin itu namanya programming. Kita nulis serangkaian instruksi atau kode yang robotnya harus ikutin. Pertama, kita mulai dari bahasa pemrograman. Ini kayak bahasa manusia, tapi buat komputer. Beberapa bahasa yang sering dipakai buat pemula adalah Python, JavaScript, dan Ruby. Kenapa? Karena mereka relatif mudah dipelajari dan punya banyak sumber belajar gratis. Sekarang, kita pindah ke topik Big Data. Nah, Big Data itu apa sih? Sesuai namanya, Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga susah diolah pakai cara-cara tradisional. Bayangin aja semua data dari media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan lain-lain, itu semua masuk kategori Big Data. Kenapa Big Data penting? Karena dari data yang melimpah itu, kita bisa dapat insight berharga. Misalnya, perusahaan bisa tahu tren konsumen, prediksi pasar, bahkan mencegah penipuan. Tapi, untuk mengolah Big Data, kita butuh tools dan teknik khusus, seperti Hadoop, Spark, atau bahasa pemrograman seperti R dan Python. Jadi, meskipun terdengar ribet, dunia programming dan Big Data itu sangat menarik dan membuka banyak peluang. Kalian yang penasaran? Mulai aja dulu. Banyak banget sumber belajar gratis di internet. Selanjutnya kita akan ngobrolin tentang Google Earth Engine atau GE. Jadi, GE itu apa sih? GE adalah platform komputasi awan yang super canggih, yang dibuat oleh Google buat analisis dan visualisasi data geospasial. Bayangin kalian punya akses ke data satelit dari seluruh dunia, dan bisa mengolah datanya langsung di browser. Dengan GE, kalian bisa ngelakuin berbagai hal, dari pemantauan perubahan lingkungan, analisis tutupan lahan, sampai pemetaan vegetasi. Nah, sekarang kita bahas hasil yang didapat dari penggunaan GE bersama ChatGPT untuk memetakan sebaran pohon kelapa di Kabupaten Tuban. Jadi, dengan bantuan GE, kita bisa mengolah data satelit untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pohon kelapa. Data ini bisa diolah untuk melihat sebarannya di seluruh Kabupaten Tuban, membantu kita memahami distribusi pohon kelapa di daerah tersebut. Gimana? Seru kan? Jadi, buat kalian yang tertarik dengan analisis geospasial, coba deh eksplorasi Google Earth Engine. Banyak banget tutorial dan contoh kasus yang bisa kalian pelajari. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi saya mengenai review materi yang telah saya pelajari selama kuliah. Dalam perjalanan akademik ini, kita telah memperoleh banyak pengetahuan dan keterampilan yang sangat berharga. Saya berharap bahwa apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih juga kepada para dosen dan rekan-rekan yang telah membantu dan mendukung sepanjang perjalanan ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.